Bismillahirrahmanirrahim. مفهوم البحث العلمي عرفه عبد الباسط حضر على أنه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث من أجل تقدير الحقائق في مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث باتباع طريقة عملية منظمة تسمى منهج البحث بغيه الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات المماثلة تسمى نتائج البحث. Konsep penelitian ilmiah. Salah satu peneliti bernama Basit Al-Had menggambarkan proses penelitian ilmiah ini sebagai suatu proses intelektual yang sudah terorganisir yang telah dilakukan oleh seseorang. Dan kata peneliti tersebut juga proses penelitian ilmiah ini dapat digunakan untuk menentukan fakta suatu masalah, kemudian memecahkan suatu masalah tertentu, atau pula juga bisa memecahkan masalah yang sudah telah dilupakan oleh peneliti tersebut. يستخدم البحث العلمي في مختلف المجالات سواء التربوية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والمعرفية على حد سواء فهو يشمل ميادين الحياة جميعها بمشكلاتها المختلفة. فلذا يمكن تعريف البحث العلمي بأنه الدراسة التي تبتغي التحقيق لها بشكل منهجي قبل القيام بها، وذلك عن طريق تحديد القضية المراد دراستها والقيام بالتحقيق لها مع تحديد المنهجية العلمية التي يجب اتباعها وجمع البيانات أو المعلومات المجالات وتحليلها وفقا للمنهجية المناسبة ومناسبا لكل مجال من المجالات المهنية والتخصص الأكاديمية المختلفة. Kemudian penelitian ilmiah dalam bahasa Arab. Penelitian ilmiah ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang, baik di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ataupun di bidang kognitif. Karena mencakup semua bidang dengan permasalahan yang berbeda-beda, oleh karena itu penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai kajian yang harus direncanakan secara sistematis sebelum melakukannya, dan dengan mendefinisikan masalah yang akan dipelajari serta merencanakan dengan menentukan metodologi ilmiah yang harus diikuti serta juga mengumpulkan data atau informasi sekaligus menganalisis sesuai dengan metodologi yang cocok untuk setiap bidang profesinya, dan juga memiliki kedisiplinan ilmu yang berbeda-beda. Ahammiyatul bahthil ilmi, pentingnya penelitian ilmiah. Yatimu ijra'ul buhuthi li sababi aw aktsaru minal asbabil allati, penelitian dilakukan karena satu atau lebih alasan berikut. Al-ihtimami bitatwiril mujtama'a wa khadimatuhu, minat dalam mengembangkan dan melayani masyarakat. Al-ihtimama fi tisafi
ma huwa majhul, tertarik untuk menemukan yang tidak diketahui, wa tawassulu ila ma'lumati jadidati, dan mencapai informasi baru, as-sa'i ila tawasil lihalli masail ghairu mahlulati, berusaha memecahkan masalah yang belum terselesaikan, taqdimil bahthi kam talibti bil husuli ala darajati doktorah atau magister, menyajikan penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor atau magister, ihtimami musasati bi ijra'i darasati wal buhuthi allati tasahum fi tuwasi'uha wa tatawuruha, institusi berminat melakukan kajian dan penelitian yang berkontribusi pada perluasan dan perkembangannya, at-ta'kid min nataiji buhuthi sabiqati bisababi syaki fi nataijiha, dan perkembangannya memastikan hasil penelitian sebelumnya karena meragukan hasilnya. Khosaisul bahthul ilmi, ciri-ciri penelitian ilmiah, yatasawwuful bahthu al-ilmi ba'idati minal khosais, wa ahamnya hiya, penelitian ilmiah menggambarkan beberapa ciri yang terpenting, di antaranya adalah wal amik, wat tahlil, wan nuqdi, was sarid al-ma'lumati, kedalaman dan analisis, serta kritik, serta daftar informasi. Ba'da ijabati an adadi minal as'ilah, setelah menjawab sejumlah pertanyaan, mislu seperti limada, kaifa, idan, mada, wa ghairuha minal as'ilati allati yatimmu torohuha atna'i ijra'il bil bahthi, bagaimana, lalu apa, dan pertanyaan lain yang ditanyakan selama prosedur penelitian. Wal mawdu'iyah wa hiya tatammathalu fi adadi minal umuri minha, objektivitas terwakili dalam beberapa hal, termasuk al-ba'di anit tarhi wal awatifa inda tarhi, jarak dari prasangka dan emosi saat berpose ide. Wa natawwaru lil mawdu'i binadrati muhayyadati, melihat topik dengan tampilan netral. Wa turaha adillatu aqilatu ta'tamidu 'alal iqna'i aqli, dan menawarkan bukti mental berdasarkan persuasi mental. Ittiba'i manahijal bahthil ilmi, mengadopsi metode penelitian. Wa ahimma al-manhaj wasfi wal istiqra'i wat tahlili wan naqli wa tawaqifi, yang terpenting adalah pendekatan deskriptif, induktif, analitis, dan translasi, serta dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'i manahij al-bahthil ilmi. Tatanawwa'u manahij al-bahthil ilmi bitanawwu'il majalatil ilmiyah wa ta'addudul mawdu'at ala nahwil ati. Al-manhajit tajribi yasta'udul bahthi fil hadal manhaji ila tahakkumi bil mutaghayyirat wal awamili allati kawanat ad-dhahirah jami'iha. Bihadfi qiyasin nata'iji dalika amru ala ijtihadi khositi bid-dhahirah. Al-manhajil
istiqra'i yahtamu hadal manhaji bidirasatil ifradil ladzi yusamma lahum al-bahsi dirasatil jazi'iyah au kulliyah wusulan ila hukmin amin. Al-manhajil wasaqi yahtamu hadal manhajil bil bahsi anil wasaiqi wa dirasatiha li annaha tu'addu maratu li ihdasi lati jarat fil madi wa yumkinu tasmiyatu hadal manhaji aidan bimanhajin naqli au tarihi. Al-manhajil wasofi at-takhlili yahtamu hadal manhaj biwasfi dhahirata mawsul ila asbabiha wa amala lati tu'asaru fiha wastikharaja an-nataiji wa tagmimaha wa yutimma istiqdami adidi minat turuki fi hadal manhaji lati tatalibu jahdal bahs wa khabratihi wa yutimma tafsiri at-tanaiji bi inayatil kabirah. Misal at-tariqatu dari sahalak wa tariqal masah wa ghairiha. Al-manhajil istinbati yakni hadzal mafru bil wusuli ila nata'ij wa qadaya muhaddat abir yang tuqala dahni ma qadaba muslim biha dunal fi minat tijarat wa inna man qawlil muntaqab ya'tamidu hadal bahsi ala qiyamati wa arqamu id yahdifu ila qiyasil kimyati wa muqaratiha bisijalat as-sabiqah minal ajali naqdimiha fil mustaqbal wa yasmahu hadal bahsu bil baqisil qiyasi wa takhlilul bayanati wa hiya asasal buhsul qiyamah wa min hunaka yatlu alal buhusil qiyamah bil buhusi tahlilu aidan. Mungkin saya akan membacakan terjemahnya. Langkah-langkah penelitian ilmiah. Peneliti yang baik harus bercirikan objektif agar tidak jatuh ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, seluruh proses penelitian ilmiah membutuhkan atau pasti ada konsekuensi, mulai dari mendefinisikan pertanyaan penelitian hingga menarik kesimpulan. Melalui penelitian ilmiah dengan mendefinisikan topik penelitian dan mengajukan pertanyaan penelitian, dengan membaca artikel dan penelitian ilmiah oleh ilmuwan lain. Informasi penelitian harus dikumpulkan untuk membuat hipotesis, kemudian melakukan percobaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengkonfirmasi hipotesis, dan mencatat semua pengamatan yang diperoleh dari percobaan menggunakan berbagai metode statistik, dan pada akhirnya mempresentasikan hasilnya dan menjelaskannya, bagaimana memanfaatkannya, dan mengembangkan rekomendasi dan saran. Khutuwatil bahsil ilmi yajibu an ayyamtazal bahsil jadid bimawdu'iyah litajannibu waqu'u bil khatti falidhalika tahtaju amaliyatil bahsi ilmi biakmaliha
tahdidu su'ali bahsi ila istikhalisi nataiji walidzalika anitariqil bahsil ilmi wa tahdidal mawdu'il bahsi wa taraha su'ali bahri wa dzalika min khalal qiraatil wa maqalatil ibhasi alamiyatil ulama'il akhirin labudda min jami'il ma'lumatil bahsil liitma wadu'al fardati summa ijralat tajriyatil lil jama'il bayanat matlubah li ta'kidi minal fardiyah wa tastajilu wa tajmihul mukhtalifah wa kaifihi istifadah minha wa wadi'at tawsiyati wal iqtirahati mustaqalibiyah. Artinya, penelitian dalam bahasa Arab harus mempertimbangkan subjek dengan pandangan yang tidak memihak dan mengedepankan bukti mental. Kita mengandalkan persuasi mental, mengikuti metodologi penelitian ilmiah. Yang terpenting adalah jenis metode penelitian ilmiah: deskriptif, indukatif, analisis, klin, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ilmiah bervariasi dalam keragaman bidang keilmuan dan keragaman topik sebagai berikut. Pendekatan eksperimental: peneliti mengandalkan produk ini untuk mengontrol variabel dan faktor yang membentuk semua fenomena, dengan tujuan mengukur hasil itu pada kecenderungan fenomena. Pendekatan indukatif: pendekatan indukatif yakni pendekatan yang berkaitan dengan studi individu yang penelitiannya termasuk penelitian parsial atau lengkap. Untuk mencapai penilaian umum dengan pendekatan dokumenter, produk ini dilakukan dengan mencari dokumen dan mempelajari karena merupakan cermin dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pendekatan ini juga bisa disebut kurikulum transfer. Pendekatan deskriptif historis atau analitis berkaitan dengan deskriptif fenomena, sehingga penyebab atau faktor yang mempengaruhinya, menginteraksi hasil, dan menggeneralisasikan. Metode ini banyak digunakan dalam pendekatan yang membutuhkan usaha dan pengalaman peneliti. Hasilnya diinterpretasikan dengan sangat hati-hati. Penelitian ilmiah menjadi dasar penelitian kuantitatif. Maka penelitian kuantitatif disebut penelitian analitik, juga penelitian kuantitatif. Penelitian ini memberikan jenis analisis non-kuantitatif, yaitu penelitian yang berhubungan dengan fenomena yang sulit diukur secara matematis dan mengacu pada kepercayaan makna atau simbol. Ya'tamidu hadzal bahsi ala qiyamati wa arqamu id yahdifu ila qiyasil kimyati wa muqarratiha bisijalat as-sabiqah minal ajali naqdimiha fil mustaqbal wa yasmahu hadzal bahsu bil baqisil qiyasi wa takhlilul bayanati wa hiya asasal buhsul qiyamah wa min hunaka yatlu 'alal buhusil qiyamah bil buhusi tahlilu aidan. Kemudian saya akan membacakan terjemahnya. Langkah-langkah penelitian ilmiah. Peneliti yang baik
harus bercirikan objektif agar tidak jatuh ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, seluruh proses penelitian ilmiah membutuhkan atau pasti ada konsekuensi, mulai dari mendefinisikan pertanyaan penelitian hingga menarik kesimpulan. Melalui penelitian ilmiah dengan mendefinisikan topik penelitian dan mengajukan pertanyaan penelitian, dengan membaca artikel dan penelitian ilmiah oleh ilmuwan lain. Informasi penelitian harus dikumpulkan untuk membuat hipotesis, kemudian melakukan percobaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengkonfirmasi hipotesis, dan mencatat semua pengamatan yang diperoleh dari percobaan menggunakan berbagai metode statistik, dan pada akhirnya mempresentasikan hasilnya dan menjelaskannya, bagaimana memanfaatkannya, dan mengembangkan rekomendasi dan saran. Khutuwatil bahsil ilmi yajibu an yamtazal bahsil jadid bimawdu'iyah litajannibu waqu'u bil khatti, falidhalika tahtaju amaliyatil bahsi ilmi biakmaliha tahdidu su'ali bahsi ila istikhalisi nataiji, walidhalika anitariqil bahsil ilmi wa tahdidal mawdu'il bahsi wa taraha su'ali bahri wadhalika min khalal qira'atil wa maqalatil ibhasi alamiyatil ulama'il akhirin labudda min jami'il ma'lumatil bahsil lituma wadu'al fardati summa ijralat tajriyatil lil jama'il bayanat matlubah litakidi minal fardi. وهي أساس البحوث الكمية، ومن هنا يطلق على البحوث الكمية بالبحوث التحليلية أيضا. البحث النوعي يقدم هذا البحث نوعا من التحليل غير الكمي، وهو البحث الذي يتعامل مع الظواهر التي يصعب قياسها رياضيا، ويشير إلى المعتقدات والمعاني والرموز والخصائص، ويهدف إلى جمع وتحليل وتفسير البيانات من خلال مراقبة أفعال وأقوال البشر. والبحث النوعي هو أكثر موضوعية، ويستخدم أساليب مختلفة للغايات لجمع المعلومات وحصر المقابلات الفردية. وطبيعة هذا النوع من الإبحاث هي استكشافية ومفتوحة. Kemudian mengikuti metodologi penelitian ilmiah, yang terpenting adalah jenis metode penelitian ilmiah, yakni meliputi deskriptif, induktif, analitis, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ilmiah bervariasi dalam keragaman bidang keilmuan dan keragaman topik sebagai berikut, yakni seperti pendekatan eksperimental. Peneliti ini dapat mengandalkan produk tersebut untuk mengontrol variabel dan faktor yang membentuk semua fenomena dengan tujuan mengukur hasil pada kecenderungan fenomena tersebut. Kemudian pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini berkaitan dengan studi individu, yang di mana penelitian ini termasuk ke dalam penelitian parsial untuk mencapai penilaian umum dengan pendekatan dokumenter.
Ini dilakukan untuk mencari dokumen dan mempelajarinya karena merupakan cerminan dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pendekatan ini juga disebut juga dengan pendekatan historis analitis yang berkaitan dengan mendeskripsikan fenomena hingga penyebab faktor tersebut itu memengaruhinya, sehingga dalam penelitian itu bersifat terbuka. خطوات البحث العلمي يجب أن يمتاز الباحث الجيد بالموضوعية لتجنب الوقوع بالخطأ، فلذلك تحتاج عملية البحث العلمي بأكملها بدءا من تحديد سؤال البحث إلى استخلاص النتائج، وذلك عن طريق البحث العلمي بتحديد موضوع البحث وطرح السؤال البحثي، وذلك من خلال قراءة مقالات وأبحاث علمية علماء آخرين. لا بد من جمع المعلومات البحيثة ليتم وضع الفرضية، ثم إجراء التجربة لجمع البيانات المطلوبة للتأكيد من الفرضية وتسجيل وتجميع الملاحظات التي ثم الحصول عليها من التجربة، وذلك باستخدام الطرق الإحصائية المختلفة. وفي النهاية أخذ النتائج وشرحها وكيفية الاستفادة منها ووضع التوصيات والاقتراحات المستقبلية. Kemudian langkah-langkah penelitian ilmiah. Peneliti yang baik harus bercirikan objektivitas atau bersifat objektif agar tidak jatuh ke dalam kesalahan. Oleh karena sebab itu, seluruh proses penelitian ilmiah membutuhkan pendefinisian pertanyaan penelitian hingga penarikan kesimpulan. Melalui penelitian ilmiah ini bisa dilakukan dengan membaca artikel. Kemudian penelitian ilmiah ini juga harus dikumpulkan dengan informasi penelitian sebagai data untuk membuat hipotesis. Kemudian juga percobaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai konfirmasi hipotesis, serta mencatat semua pengamatan yang diperoleh oleh percobaan sehingga akhirnya dapat mempresentasikan hasilnya dan menjelaskannya, yakni dengan cara bagaimana menjelaskannya, kemudian mengembangkan rekomendasi sekaligus saran juga.